Bayangkan, ada satu rahasia ibadah yang bisa membuat Allah mengirimkan rezeki melimpah langsung ke rumah Anda. Bukan besok, tapi hari ini juga. Bukan sekedar uang, tapi juga ketenangan yang hilang, solusi atas masalah terberat, dan lunasnya utang yang selama ini menghimpit dada. Selama ini, Anda mungkin bekerja keras 8-12 jam sehari, mengejar dunia dengan keringat dan lelah. Namun mengapa pintu rezeki terasa sempit dan hati masih gelisah? Jawabannya ada pada satu amalan ringan yang 99% orang kaya raya atau orang sukses justru tidak pernah tinggalkan, sementara kita sering meremehkannya. Para ulama menyebutnya sebagai kunci langit rezeki, sebuah jembatan spiritual yang membuat 360 sendi tubuh Anda bersedekah, mengundang keberkahan dari arah yang tidak pernah Anda duga. Ini bukan klaim kosong, ini janji langsung dari Rasulullah dan tertera jelas dalam Al-Quran. Kami akan bongkar total surah apa yang dibaca, waktu paling mustajab, dan doa ajaib yang akan Anda panjatkan di sholat ini. Jika Anda lelah berjuang sendirian melawan sempitnya rezeki, jika Anda merindukan keberkahan sejati dalam hidup, tetaplah di sini. Dengarkan kajian ini sampai akhir, ambil wudhu setelahnya, dan buatlah janji pada diri Anda untuk memulai sholat ini besok pagi. Mari kita ubah takdir rezeki kita bersama-sama sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu ini dengan hati yang penuh harap dan jiwa yang siap menerima hidayahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga solawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, penuntun jiwa, pembawa cahaya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum langkah lebih jauh dalam kajian penuh hikmah ini, mari kita hiasi kolom komentar dengan selawat sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Silahkan tuliskan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tulislah dengan hati yang khusyuk, dengan penuh cinta, dengan harapan bahwa suatu hari di padang mahsyar yang luas dan menakutkan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali kita sebagai umatnya karena solawat yang sering kita lantunkan. Siapa tahu, satu solawat yang Anda tuliskan hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat Allah, menjadi penghapus dosa, menjadi penerang kubur, atau menjadi penyelamat hidup Anda di akhirat. Sahabat rumah surga yang dirahmati Allah, tahukah Anda, dari sekian banyak amalan sunnah yang diajarkan Rasulullah, ada satu sholat ringan yang memiliki kedudukan luar biasa dalam membuka pintu rizki. Itulah sholat duha. Sholat yang Rasulullah sangat cintai, sholat yang tidak pernah beliau tinggalkan. Mengapa sholat duha begitu istimewa? Karena setiap rakaatnya bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga sebuah permohonan halus kepada Allah agar perjalanan rezeki kita pada hari itu dimudahkan, dilapangkan, dan diberkahi. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Artinya, pada setiap persendian manusia terdapat sedekah, maka 2 rakaat sholat duha telah mencukupi semuanya. Subhanallah, tubuh kita memiliki 360 sendi, dan semuanya membutuhkan sedekah sebagai bentuk syukur. Namun Allah cukupkan dengan 2 rakaat duha saja. Tidak membutuhkan waktu lama, namun nilai pahalanya melampaui apa yang bisa kita hitung. Salat duha bukan hanya penghapus kekhawatiran, tetapi juga pembuka pintu keberkahan. Duha adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah, seolah kita berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha, tapi Engkaulah yang menentukan hasilnya. Maka cukupkanlah rezekiku pada hari ini." Pertanyaan besar yang sering muncul di hati kita, mengapa sholat duha bisa membuka pintu rezeki?
Rezeki adalah karunia, adalah pemberian, dan pemberian itu turun ketika hati kita dekat dengan Allah. Pagi hari adalah saat di mana banyak manusia sibuk dengan urusan dunia. Tetapi di antara semua kesibukan itu, ada sekelompok hamba yang memilih berhenti sejenak, menghadap Allah, dan menunaikan 2 rakaat yang dicintai Rasulullah. Mereka berkata dengan sikapnya, "Ya Allah, sebelum aku mencari rezeki, aku ingin Engkau yang melapangkan jalannya." Inilah sebab utama mengapa sholat duha membuka pintu rezeki, karena Allah mencintai hamba yang mengingatnya di waktu pagi. Surah At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Duha adalah bukti ketakwaan di awal hari, karena duha adalah bentuk tawakal yang nyata. Duha menjadi pengganti sedekah seluruh persendian, dan setiap sendi yang disedekahkan akan mengundang rezeki yang halal dan berkah. Betapa indahnya pagi seorang mukmin yang memulai harinya dengan sujud. Karena ketika seseorang memulai hari dengan menghadap Allah, maka Allah akan memperbaiki seluruh perjalanan harinya. Sholat duha adalah wujud syukur yang nyata. Kita sering mengatakan Alhamdulillah, tetapi syukur yang paling indah adalah ketika ucapan itu disertai dengan ibadah. Duha adalah salah satu bentuk syukur terbesar seorang hamba. Surah Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ketika seseorang menunaikan sholat duha, seakan berkata kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah memberiku kehidupan di pagi ini, maka aku sujud untuk bersyukur kepadamu." Balasan Allah, Allah tambahkan nikmatnya, Allah luaskan rezekinya, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Nikmat syukur itu mengundang tambahan rezeki. Selain membuka pintu rezeki dan menjadi wujud syukur, sholat duha juga menghapus kesempitan hati dan menghadirkan ketenangan jiwa. Ketenangan itulah rezeki yang sering tidak disadari. Sholat duha memberi ruang bagi hati untuk bernafas. Ia menjadi terapi jiwa, menjadi sumber energi spiritual, dan menjadi penenang kegelisahan. Begitu kita menunaikan sholat duha, tiba-tiba semuanya terasa lebih ringan. Itulah pertolongan Allah. Hadis Qudsi, riwayat Tirmidzi. Yabna Adam arka'ali min awalin nahari arba'a raka'atin akfika akhirah. Artinya, wahai anak Adam, rukuklah, sholatlah, karena aku pada awal siang, sholat duha, 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Subhanallah, betapa besar jaminan yang Allah berikan. Duha bukan hanya membuka pintu rizki, tetapi juga menutup pintu kegelisahan. Rizki terbesar adalah pertolongan Allah di saat kita sedang berada dalam kesulitan. Sholat duha adalah amalan yang mengundang turunnya bantuan Allah. Hamba yang mengerjakan duha seakan berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu tanpamu. Bukakanlah jalan yang Engkau pandang terbaik untukku." Ketulusan inilah yang mengundang pertolongan Allah. Disinilah letak salah satu rahasia besar sholat duha. Ia mengundang keberkahan pada setiap langkah yang kita ambil, pada setiap usaha, dan pada setiap rizki yang masuk ke rumah kita. Keberkahan adalah cahaya yang Allah letakkan pada harta, pada waktu, pada keluarga, dan pada usaha seorang hamba. Duha menjadi simbol langsung dari tawakal, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha. Ketika seseorang menunaikan sholat duha, ia memulai langkah rezekinya dengan cara terbaik.
yakni mengingat Allah sebelum mencari dunia. Selain itu, sholat duha memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kecukupan hidup. Manusia tidak membutuhkan rezeki yang banyak, tetapi rezeki yang cukup. Dan kecukupan adalah nikmat yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang menjaga hubungan khususnya. Allah kembali menegaskan janji kecukupan ini. Hadis Qudsi, riwayat Tirmidzi. Yabna Adam, irka'li min awwalin nahar arba'a raka'atin, akfikka akhirah. Artinya, wahai anak Adam, rukuklah, sholatlah, karena aku pada awal siang, sholat duha 4 rakaat. Maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Allah tidak berjanji akan membuat kita kaya raya, tetapi Allah berjanji akan mencukupkan, dan kecukupan dari Allah seringkali jauh lebih membahagiakan daripada kekayaan yang besar namun tidak berkah. Puncak dari semua keutamaan sholat duha adalah doa yang dipanjatkan setelah sholat. Doa inilah yang menjadi rahasia terbukanya pintu-pintu langit. Doa inilah yang menggugurkan segala kegelisahan, dan doa inilah yang menjadi sebab takdir baik mengalir dalam hidup kita. Salah satu doa yang diajarkan dalam sholat duha yang sering dipanjatkan, memohon kelapangan rezeki. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijahu, wa in kana mu'assiran fa yassirhu, wa in kana ba'idan faqribhu. Artinya, ya Allah, jika rezekiku ada di langit, turunkanlah. Jika ada di bumi, keluarkanlah. Jika sulit, mudahkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika sedikit, cukupkanlah. Jika banyak, berkahilah. Perhatikanlah, doa ini tidak hanya meminta rezeki, tetapi meminta seluruh urusan hidup diluruskan oleh Allah. Doa ini menggerakkan takdir, mengubah keadaan, dan mampu memperbaiki kehidupan seseorang. Rahasia di balik ibadah ringan adalah kekuatan istiqomah, konsistensi. Bukan besarnya amalan yang mengubah hidup, tetapi kesungguhan untuk terus melakukannya walau hanya sedikit. Sholat duha adalah salah satu amalan yang paling mudah untuk dijaga setiap hari. Namun pengaruhnya mampu mengubah perjalanan hidup seorang hamba dari gelap menjadi terang. Surah At-Tolak ayat 23. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka adalah rezeki yang datang tanpa direncanakan, tanpa diduga, tanpa dicari-cari. Duha bekerja seperti magnet spiritual yang menarik rezeki, mendekatkan jalan kebaikan, dan membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup rapat, karena Allah sendiri yang membukanya. Sekarang, kita masuk pada tata cara sholat duha dan surah-surah yang dianjurkan untuk dibaca. Waktu pelaksanaan dimulai 15-20 menit setelah matahari terbit dan berakhir ketika menjelang masuk waktu zuhur. Waktu paling utama, afdol, adalah antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Jumlah rakaat, minimal 2 rakaat, paling dianjurkan 4 atau 6 rakaat, maksimal 8 rakaat. Semua kembali kepada kemampuan masing-masing. Yang terpenting adalah istiqomah, bukan jumlahnya. Niat, cukup di dalam hati, namun boleh dilafalkan. Usolli sunnatat duha rakaata ini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Gerakan sholat, sama seperti sholat pada umumnya. Surah-surah yang dianjurkan. Para ulama menyebutkan beberapa surah yang sangat dianjurkan karena keutamaan dan kesesuaiannya dengan tema rezeki dan kelapangan hidup. Rakaat pertama, setelah Al-Fatihah, surah Asy-Syams, atau surah Ad-Duha, atau ayat kursi. Rakaat kedua, setelah Al-Fatihah, surah Ad-Duha, atau surah Al-Ikhlas, atau surah Al-Lail. Seringkali kita lupa bahwa yang paling menentukan bukanlah kerja keras kita, tetapi sejauh apa kedekatan kita kepada Allah. Rezeki turun dari Allah. Sholat duha adalah sebuah jembatan antara hati kita dan Allah. Di dalam 2 rakaat itu, kita sedang mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Kita sedang menyerahkan urusan kita kepada Yang Maha Mengatur.
Mari kita renungkan, jika kita mampu menyediakan waktu untuk pekerjaan, untuk makan, untuk hiburan, mengapa kita tidak mampu menyediakan 5 menit saja untuk Allah? Padahal 5 menit itu bisa membuka rezeki sepanjang hari, bisa melapangkan beban yang kita pikul, dan bisa mengubah hidup yang terasa berat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang menghidupkan hati yang telah lelah dan menenangkan jiwa yang selama ini gelisah. Kapanpun video ini didengarkan, kami datang kepadamu ya Allah, dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekurangan kami, dengan segala dosa-dosa kami, dan dengan harapan yang begitu luas akan rahmat-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, yang kecil maupun yang besar, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Lapangkanlah kubur mereka, ringankanlah hisab mereka, dan jadikanlah kami anak-anak yang selalu mendoakan mereka. Ya Allah, betapa sering hati ini merasa berat, pikiran ini kacau, jiwa ini letih, dan hidup ini terasa sempit. Maka ya Allah, masukkanlah ketenangan ke dalam hati kami. Hapuskanlah gelisah yang selama ini membayangi jiwa kami. Hilangkanlah kecemasan yang memakan kebahagiaan kami. Cahayakanlah hidup kami dengan nur-Mu yang tidak pernah padam. Ya Allah yang Maha Kaya, Engkau yang memegang seluruh rizki di langit dan di bumi. Jika rezeki kami masih tertahan di langit, turunkanlah. Jika rezeki kami masih berada di dalam bumi, keluarkanlah. Jika rezeki kami masih jauh, dekatkanlah. Jika rezeki kami sulit, mudahkanlah. Jika rezeki kami sedikit, cukupkanlah. Jika rezeki kami banyak, berkahilah. Dan jika rezeki kami datang dari arah yang tidak baik, palingkanlah. Dan gantikanlah dengan rezeki yang halal lagi penuh keberkahan. Ya Allah, lindungilah kami dari musibah, dari fitnah, dari penyakit yang berbahaya, dan dari hal-hal yang tidak sanggup kami hadapi. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang berniat buruk. Dekatkanlah kami kepada orang-orang yang baik, yang mencintai-Mu, yang mengingatkan kami kepadamu, yang menuntun kami menuju jalan kebaikan. Ya Allah, kokohkanlah iman kami, kuatkanlah hati kami, tebalkanlah rasa syukur kami, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang istiqomah dalam sujud, dalam doa, dalam kebaikan, dan dalam sholat duha. Duha sebagai cahaya pagi bagi hidup kami, sebagai penuntun langkah kami, sebagai pembuka rezeki kami, dan sebagai penyembuh hati kami. Ya Allah, baikkanlah hati pasangan kami, baikkanlah akhlak anak-anak kami, jadikan mereka penyejuk mata, penenang jiwa, dan penyambung pahala bagi kami. Jauhkanlah rumah tangga kami dari pertengkaran, dan dekatkanlah kami kepada ketenangan, kedamaian, dan keberkahan. Ya Allah, Engkau Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui setiap air mata yang jatuh dan setiap harapan yang tersimpan di dalam dada. Tidak ada doa yang terlalu besar bagimu. Tidak ada masalah yang terlalu rumit bagimu. Tidak ada keinginan yang terlalu mustahil bagimu. Maka kabulkanlah semua doa kami ya Allah, dengan cara terbaik menurut ilmu dan waktu terbaik menurut kehendak-Mu. Amin. Allahumma amin. Sahabat rumah syurga yang dicintai Allah, kita telah sampai di penghujung majelis ilmu ini. Ingatlah baik-baik, hidup ini bukan tentang seberapa besar harta yang kita kumpulkan, melainkan seberapa besar ketenangan dan keberkahan yang Allah titipkan dalam hati kita. Rezeki yang datang dari Allah melalui pintu duha rasanya berbeda.
Ia menenangkan jiwa yang lelah. Ia menyembuhkan luka batin yang tersembunyi. Dan ia menjadikan yang sedikit terasa cukup. Dan yang cukup terasa melimpah ruah. Jangan biarkan pagi Anda kembali dipenuhi kekhawatiran dan kegelisahan duniawi. Mari kita jadikan sholat duha, walau hanya 2 rakaat, sebagai bentuk kesetiaan kita kepada Sang Pemberi rezeki. Jadikan 2 rakaat itu sebagai janji pagi, bahwa sebelum Anda mencari dunia, Anda mencari pemilik dunia. Jadikan ia sebagai pertolongan pertama bagi hati yang sedang terhimpit masalah. Istiqomah adalah rahasianya. Mulailah dari yang termudah, dari 2 rakaat yang penuh harap. Percayalah, ketika Anda datang kepada Allah di waktu yang penuh berkah itu, Allah akan datang kepada Anda dengan pertolongannya yang tak terbatas. Sebelum Anda menutup video ini, tundukkan hati Anda sejenak. Jika kajian ini telah menyentuh jiwa Anda, jika Anda ingin agar orang-orang yang Anda cintai juga merasakan keajaiban ini, 1. Tekan tombol like sebagai tanda syukur Anda kepada Allah atas ilmu yang didapat. 2. Tulis sholawat Nabi di kolom komentar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebagai bekal cinta kita di akhirat. 3. Bagikan, share video ini kepada minimal 1 orang yang sedang berjuang dengan masalah rezeki atau kegelisahan hidup. Jadikan ini sebagai sedekah ilmu Anda hari ini, yang pahalanya insya Allah akan terus mengalir, bahkan hingga Anda berada di alam kubur. Semoga Allah membalas setiap langkah, setiap niat, dan setiap amal kebaikan kita dengan rezeki yang luas, hati yang tenang, dan akhir hidup yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.